Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Abah Yu Channel ya. Buat sobat semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salata wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratal mukarram, segenap hadirin kaum muslimin, para jamaah dari berbagai masjid, mushola, dan majelis taklim, khususnya jamaah mushola At-Thahiriyah yang diketuai oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori. Semoga selalu diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan dan kemuliaan beserta para jajaran dan pengurus, dan juga guru kita Al-Mukarram Akhil Al-Kiram Ustadz Bahdul Guru. Semoga selalu diberi sehat panjang umur dan barokah. Dan kepada seluruh jamaah, terutama para sepuh, para asatidz, tokoh masyarakat, dan para pemuda yang insya Allah kesemuanya amat sangat saya hormati dan saya cintai. Insya Allah pula semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, ba'da Ramadan dan Idul Fitri, sekian lama kita berpisah melalui tawakuf sementara, dan alhamdulillah kini saatnya di bulan Syawal Allah pertemukan kita kembali dalam rangka pembukaan sekaligus halal bihalal. Mudah-mudahan dengan membuka taklim artinya sama dengan kembali membuka gerbang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya amat sangat merindukan syafaat di yaumul jazaa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi diungkapkan oleh ketua mushola dan ketua majelis kopi. Jadi alhamdulillah bahwa kembali takmir di mushola ini telah dibuka, baik takmir malam Rabu, malam Kamis, juga malam Jumat. Maka alhamdulillah ini adalah salah satu wadah untuk bekal kita kelak di yaumul jazaa.
Jadi mudah-mudahan apa-apa yang kita amalkan, yang kita lakukan, menuntut ilmu sepanjang jalan, sepanjang zaman, dimanapun, khususnya di mushola Tohiriyah, semua mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak memiliki sesuatu yang berharga dalam hidup ini, kecuali hanya berharap dari setiap niat dan ibadah kita, mudah-mudahan inilah yang akan mendapatkan cara wasilah mendapatkan daripada rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah malam ini adalah malam perdana pembukaan talim sekaligus halal bihalal. Jadi halal bihalal kebenarannya memang bahasa Arab, karena sering kita melihat tulisan di dalam produk ada tulisan halal. Tapi ini sebenarnya budaya adat, ya, karena memang halal bihalal itu udah menjadi tradisi di negara kita khususnya untuk bersama-sama berbagai parlemen, untuk bersama-sama berbagai individu ba'da Ramadan Idul Fitri kumpul kembali. Tujuannya adalah untuk saling mengisi, menerima, terutama untuk saling memaafkan. Karena kalau sudah saling memaafkan, tidak ada lagi keharangan di dalamnya. Sehingga kalau sudah saling plong, lega, tidak mampet gitu. Sehingga kalau sudah tidak haram, menjadi halal. Makanya halal bihalal. Jadi menghalalkan perkara yang tadinya diharamkan. Kalau sudah dihalalkan berarti plong, tidak ada masalah di antara kita. Makanya dua hal yang harus kita selalu bina, yang harus selalu kita jaga, yang harus selalu kita bangun dalam kehidupan ini, yaitu dalam arti vertikal dan horizontal. Hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Makanya dalam Al-Quran itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Durribat alaihim dhillatu aynama sukifu illa bi'abdin minallahi wa 'abdin minan nas. Dimanapun kamu berada akan selalu dalam kehinaan dan celaka, kecuali mampu memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan sesama. Kalau hubungan dengan Allah kan ibadah yang wajib, yang dipardukan, seperti sholat, puasa, zakat. Ini namanya hablum minallah. Ramadan telah meninggalkan kita. Tentu banyak sekali pelajaran dan pendidikan selama kita berada di bulan Ramadan. Nggak ada masalah Ramadan berlalu, pergi dari kehidupan kita. Tapi yang harus dipertahankan adalah pelajaran sepanjang bulan Ramadan. Makanya orang berada di bulan Ramadan, apa yang kita rasakan? Dua, haus dan lapar. Apa tujuannya puasa merasakan haus dan lapar? Minimal melalui haus dan lapar itu menyadarkan kita, berarti beginilah nasib orang-orang yang fakir. Mereka merasakan haus dan lapar bukan karena ibadah, bukan karena nawaitu shoma godin, tapi karena kekurangan. Sementara kita yang puasa merasa haus dan lapar bukan karena kekurangan, tapi karena mentaati perintah Allah Subhanahu, sehingga lahirlah kasih sayang. Dan setelah lahirnya kasih sayang, selesai Ramadan, maka saat datang akhir Ramadan, di mana matahari tenggelam dari sebelah barat, maka diwajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah. Ini buah daripada kasih sayang. Oh benar, ayat jelema lapar, haus.
Akhirnya kumaha cara menghilangkan haus dan lapar? Oh bere-bere supaya hidup. Kasih minum supaya hilang dahaga. Ini adalah wasilah. Salah satu di antaranya adalah buah Ramadan. Maka ketika kita datang di bulan Syawal, tinggal kita membuktikan diri kita masing-masing bahwa sebagaimana tadi kata Nabi, laisal hidup liman labisal jadi walakinnal hidup liman ta'atuhu tasih. Bahwa lebaran itu bukan orang-orang yang telah memamerkan pakaian baru. Kalau masalah lebaran, ya boleh-boleh saja memeriahkan. Apa dilarang orang itu lebaran? Tidak. Nih hati-hati sok ngilu lebaran. Semua boleh lebaran. Rek puasa, rek teudeuk, rek tarawih, rek teudeuk, pokona mah meunang lebaran. Meunang bae lebaran. Ya, tidak ada orangnya. Tetapi tidak setiap orang yang merayakan lebaran mendapatkan daripada Idul Fitri. Idul Fitri mah beda maknanya dengan lebaran. Lebaran semua memeriahkan lebaran, baik dia puasa maupun tidak. Tapi kalau Idul Fitri adalah anugerah daripada Allah untuk orang-orang yang memang dikembalikan kepada fitrahnya, orang-orang yang telah mendapatkan kesucian. Itu namanya Idul Fitri. Ayo lebaran boleh kapan di lebaran. Rek puasa, rek teudeuk, rek tarawih, rek moal, pokoknya teu masalah ngilu lebaran. Tapi kan bukan berarti lebaran itu Idul Fitri, tapi Idul Fitri udah pasti lebaran. Makanya kalau kita mengingat bulan Syawal berarti ini bulan pembuktian. Buktikan bahwa kata Nabi bukan orang yang berpakaian baru, tapi orang yang semakin taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu. Dilihat ba'da Ramadan, orang-orang yang semakin bertakwa, orang-orang yang semakin bertambah keimanannya, maka itulah inti makna daripada sebuah lebaran. Maka oleh karena itu pribadi saya yang ada kesempatan dalam pembukaan taklim ini adalah untuk yang pertama mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dari segala kehilafan, kealfaan baik ucapan dan perilaku malam ini. Kepada seluruh jamaah saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Yang kedua, mengucapkan terima kasih atas segala kepercayaan kepada pengurus khususnya Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Asoni dan segenap jamaah yang selalu setia taklim pada malam Kamis. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan saya bisa membawa amanah dengan sebaik-baiknya. Ya, alhamdulillah dibantu juga oleh guru kita malam Rabu. Berarti musola ini berkah. Semakin banyak taklim kegiatan, semakin banyak nilai-nilai keberkahannya. Ya. Maka alhamdulillah kalau dulu orang pengen ngaji atau pengen qori, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan dan juga membebankan orang tua. Emang jelma mondok kudu dibiayakan. Kaneron itu seperti kantus. Tapi sekarang ini di Jakarta, walaupun orang niatnya bekerja, kalau kita mau belajar ya secara atau tidak, maka alhamdulillah manja dan wajar. Siapa yang sungguh-sungguh pasti diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yang tahu sejarah guru kita, Ustaz dulu dari mulai dia bujana awal nikah, kami dakwah selalu berdua menggunakan roda dua semi. Itu jauhnya sampai ke Ciawi, Puncak Bogor, kami pakai motor. Sampai kami ke daerah Rangkas, ya Gunung Bencana itu menggunakan motor. Waduh, ini banyak kisahnya. Malam-malam diguyur hujan, pulang memaksakan diri. Terus dikasih berkah banyak sekali tarbus. Kami bawa sepanjang jalan, tiba-tiba datang ke majlis, diangkat kosong, orang bolong tarbusnya. Kamu jangan waktu pisangnya ngecek dirinya sepanjang jalan. Nah, ini tidak akan bisa dilupakan secara. Iya.
Makanya Ustadz selalu ngomong ketika kami ngisi acara, ya Allah mudah-mudahan Pak Ustadz diberi roda opang gitu kan. Alhamdulillah doa di jabatannya. Tuh, alhamdulillah ini adalah perjuangan. Ya, makanya kita jangan lihat sekarangnya, tapi lihat masa lalunya. Artinya lihat perjuangan. Maka kalian pun yang belajar itu insya Allah kalau sudah ada perjuangan dan pengorbanannya pasti akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada malu-malu luar biasa. Malam ini ditampilkan 3 proyek. Satu dari Gunung Anten, yang kedua dari Labuan, yang ketiga dari Sukabumi. Ini luar biasa ini majelis kopi. Hebat ini panitianya Bantus. Ya, apa yang misalnya kita ini kagok kalau bahasa kita? Satu, kalau menurut saya tinggal kita memperkuat mental. Aceh Kasuri udah luar biasa. Wancang saudara, kan kayak kumito kita. Mantap. Pokoknya mental cek yang paling pasti. Walaupun bahasa memang ada banyak orang harus ada bakat. Sengaja ada bakat di kahayang mamual. Betul. Ada bakatnya mah, tapi kahayang tetap mau bisa. Tapi kalau memang tadi ada bakat juga, kahayangnya gede, mentalnya kuat, insya Allah, tenang. Ya, jangan istilahnya kita berkaca, aduh, yang belajar kode cek kepada terus para rutin gitu. Tidak ada masalah apa nih? Tidak ada masalah. Yang penting kita belajar itu sepanjang jalan, sepanjang zaman. Selama kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesempatan, di saat itu juga kita gugurkan kewajiban. Nggak surang mau hayang jadi nanaon, nu penting mah belajar. Kayaknya jadi nanaon ke Allah. Itu. Ya, memondokkan anak, memasarkan anak bukan supaya jadi ini jadi itu, bukan, tapi minimal dia punya ilmu. Kalau udah punya ilmu, maka urusan Allah yang akan menempatkan. Tuh, ya, makanya ini sejarah. Ya, alhamdulillah kami itu suka duka dari zaman dulu 15 tahun yang lalu tadi. 15 tahun yang lalu. Ini sekarang aja anaknya udah berapa kan? Udah 3. Tuh, udah 3. Sedangkan perjalanan itu dari sebelum punya anak. Ya, zaman dulu ke Kapuk, ya Kapuk masih jengkalah dianggapnya. Ini sampai ke Gunung Anten, sampai ke Rangkas, sampai ke daerah Kopi, itu kami jajahi dengan membawa motor. Ini luar biasa. Ya, namun keluarga harus olahraga. Ya. Kalau zaman sekarang, tapi dulu memang ini adalah sebuah perjuangan. Kenyataannya seperti itu. Sebab kami ini kan bingung kalau mau ngerental mobil, bising tekor. Iya, misalnya ya kami ngerental mobil 500.000 misalnya. Encan supir, encan orang bensina. Lalu mending lamun mere anu hajatna. Nah, di sini itu doang, itu hutan kabar. Saya tak khawatir antara pemasukan dan pengeluaran tidak sesuai. Tapi kami tidak pernah meratapi itu, atau tidak pernah menyesali itu, tidak. Tapi justru kami menjadi suatu kebanggaan karena lewat itulah kita ini bisa, ya artinya bisa terus semangat. Ya sampai hari ini alhamdulillah memang perjalanan itu, perjuangan itu, dan pengalaman itu adalah menjadi guru utama buat kita. Makanya saya kepada para jamaah ya yaitu merespon, mengajak ya supaya apa? Supaya kita aktif di berbagai majelis, apalagi yang muda-muda yang masih ada kesempatan. Komo lamun misalnya urang tea belajar dakwah. Ilmuna aya, fikihna aya, hadisna aya, udah disampaikan tiap malam Kamis. Ditambah malam Rebo belajar qori. Eta urang teh ngomong nagadah, ngajina ngeunah luar biasa. Double ampun dua. Benar. Ya luar biasa. Dakwah nagagah, ngajinya gak. Itu luar biasa.
Maka oleh karena itu orang yang belajar tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang mubazir. Umpama tidak jadi apa-apa di alam dunia, pasti akan menjadi bekal akhirat, yakin. Niatnya kita kan mau taklim, sedangkan di berbagai keterangan orang yang thalabul ilmi dihitung dari langkahnya. Dari langkah-langkah itu ada ampunan dosa, pengangkatan derajat, dan dicatat sebagai nilai ibadah. Berarti semakin banyak kita melangkahkan kaki ke majelis taklim, maka semakin banyak dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu hablum minallah telah banyak mendidik kita. Apa hablum minallah? Urusan manusia langsung kepada Allah. Makanya kalau hablum minallah itu syarat tobatnya tiga aja. Yang pertama, kita bertobat kepada Allah itu hablum minallah karena yang pertama adalah berhenti dari perkara yang tidak disukai oleh Allah, artinya masih. Yang kedua, kita menyesal dalam hati telah berbuat maksiat. Yang ketiga, berjanji di dalam hati sanubari yang paling dalam tidak akan mengulanginya. Itu namanya tobat hablum minallah. Berbeda dengan hablum minanas ditambah satu, yaitu syaratnya ada 4. Mana yang keempatnya? Islahkan, selesaikan, saling memaafkan, luruskan di antara sesama manusia. Jadi kalau kita langsung mohon ampun kepada Allah, tidak menyelesaikan dengan sesama, ini tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Kalau dosa sesama manusia, selesaikan dengan sesamanya. Makanya diharapkan melalui halal bihalal ini, lewat pembukaan kajian ini, di antara kita, tetangga, saudara, kerabat, sudah tidak boleh ada lagi buntelan, tidak ada lagi guna-guna, supaya saling meluruskan, saling menjembatkan, artinya saling memaafkan. Ya, karena yang namanya memaafkan itu tidak perlu diminta, kita udah memaafkan. Sebagaimana orang tua kepada anak. Anak banyak salah, tanpa dia meminta, orang tua sudah maklum. Orang tua sudah memaafkan. Barangkali anak belum tentu memaafkan orang tua, tapi orang tua yang mana yang tidak ingin kesuksesan dan kebahagiaan anak-anak. Maka oleh karena itu, pada kesempatan malam pembukaan halal bihalal ini, saya atas nama pribadi kepada seluruh jamaah, baik yang tadi biasa hadir maupun yang memang belum bisa hadir, mengajak sekaligus menghimbau, berwasiat untuk pribadi dan umumnya untuk segenap jamaah rahimakumullah. Mari kita buktikan pelajaran dan pendidikan sepanjang bulan Ramadan sebagaimana tadi, walakinnal idu liman ta'atuhu tazid. Buah daripada Idul Fitri adalah setelah Lebaran semakin bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu. Orang yang mengajak kepada jalan kebaikan, ini pahalanya luar biasa. Kata Nabi, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, contohnya ngajak ke majelis kopi, itu namanya khairin. Khair, ya. Karena nggak ada yang tidak khair yang namanya ngajak. Tuh, falahu mithlu ajri fa'ili, maka orang itu akan mendapatkan pahala yang tidak berkurang seperti pahala orang yang mengerjakan. Kantus ngajak kepada Fadil ngaji, maka kantus majojok pahala sendirinya butuh, maka dari pahala Fadil juga dapat jadi double. Itu mandala ala khair, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan. Ketika tidak ada yang ikut dalam ajakan, tetap tidak sia-sia, tetap ada pahala siar. Ada pahala siar. Ketika sound system speaker udah disetel, diumumkan, dibuka pengajian, ini bentuk bagian daripada siar. Ya, kenapa? Karena informasi itu berbagi, apalagi ini dalam angka ta'awwanu alal birri wa taqwa. Jadi
Jadi kalau tidak saling tolong menolong, kalau bahasa kita mah tidak saling mendukung, tidak saling mensupport, tidak saling kita bertanggung jawab bahu membahu, bantu membantu dalam hal apapun, maka tidak akan ada keberhasilan. Harus berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Karena itu tadi, musola kan bukan milik pribadi, bukan milik golongan atau kelompok tertentu, tidak. Tapi sering dikatakan milik aku. Kenapa? Karena kehasudan dan ketinggian manusia. Maka oleh karena itu, ketika kita berpikir tentang adanya sebuah organisasi keagamaan, maka nilainya yang harus diangkat untuk memberikan kemajuan dan kemakmuran itu dua, yaitu alal birri wat taqwa. Harus ta'awanu di dalamnya, harus saling membantu, harus saling kita membela, mengajak, supaya apa? Supaya betul-betul terwujudkan apa yang menjadi harapan kita semua melalui majelis taklim pengajian, supaya nilai-nilai amal ibadah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita selaku hamba-hamba Allah memang tidak pernah lepas dari setiap kehilafan, dari setiap kealfaan. Tapi setiap kealfaan, setiap kesalahan itu harus segera disadari. Karena orang yang baik, orang yang menyadari kesalahan. Berapa banyak kita salah, baik salah yaitu secara hablum minallah ataupun salah secara hablum minannas. Maka kali ini bersama-sama kita untuk memperbaiki, yaitu hablum minallah dan hablum minannas, memperbaiki hubungan manusia dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita adalah pembukaan, sehingga nanti Kamis yang akan datang baru kita akan sambungkan materi-materi kita yang pernah tertinggal di masa-masa malam Kamis yang lalu. Maka alhamdulillah saat ini saudara-saudara kita, sohib-sohib kita yang mungkin lebaran kemarin sudah pada mudik, mungkin karena kangen 2 tahun ini pandemi orang dilarang mudik, tapi tetap udah keluar rumah muncul diulang-ulang molos naik ya, bahwa tuh bebas di balik bekernya atau keluar bebas. Wow, bahaya tuh sadun tuh balik Alhamdulillah yang kemarin sudah pada mudik, yang ngetam, yang mulon, yang ngidul, yang ngalek, alhamdulillah awal ini sudah kumpul kembali, bisa beraktivitas kembali. Mudah-mudahan pada tahun-tahun ini setelah Ramadan kita berjuang jihadun nafsi jihadul akbar, mudah-mudahan kita lebih ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja tentunya yang dapat saya sampaikan sebagai pembukaan sekaligus halal bihalal. Insya Allah kita akan lanjut taklim, baik itu di malam Rabunya, di malam Kamisnya. Saya menghimbau, mengajak, tidak ada usia. Bahkan kalau bicara usia, justru yang lebih tua yang harus lebih semangat. Iya, kenapa? Karena kata Nabi, a'maru ummati baina sittina wa satina. Umurnya umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Berarti kan geus tereh balik. Nah, orang nu tereh balik ya kudu ngalobakeun bekal ibadah. Nah, seperti itu intinya. Tapi yang muda jangan merasa muda. Oh, ayeuna cek kemeh. Jadi rajin-rajin lah. Nah, murah loba. Buah-buahan ge nu pentil murah. Ya, jadi enggak tua enggak muda, intinya harus kita ingat bahwa di alam dunia ini hanya sebuah pengembaraan. Tapi ingat pulangnya kita ke alam baka, kan ada nantonnya. Ingat hidup tidak lama, dunia hanya sementara, dunia tempat mengembara, pulang
Mohon Tabarruk. Ya, ini saja. Ada nama wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi